Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 25 Agustus 2022, bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi, berkat dalam atas berkat Allah hari ini. Mari sekarang kita tanggapi dengan rasa syukur melalui renungan harian. Kita buka Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga-jaga, itulah garis ajaran yang dibuat Yesus pada hari ini. Kita diminta mempunyai sikap berjaga-jaga. Apa artinya? Tidak lain adalah selalu siap sedia. Orang yang siap sedia mempunyai kewaspadaan dan konsistensi yang lebih matang. Hal ini bukan berarti pasif, melainkan justru dituntut aktif. Kita aktif melakukan beberapa hal sebagai orang beriman, dengan harapan bahwa Tuhan akan datang membawa keselamatan. Saudara-saudara, selama kita berjuang selalu siap sedia itu, roh jahat mempunyai cara melemahkan kekuatan kita. Dengan beragam cara, roh jahat bisa membuat diri kita itu tidak dalam posisi berjaga-jaga. Misalnya membuat kemalasan, ada emosi yang tak terkontrol, saling menyalahkan, dan juga soal kebosanan. Itu adalah beberapa contoh bagaimana roh jahat sering menggoda kita dalam jalan keselamatan. Mengisi waktu secara sadar, inilah kiranya yang perlu kita bangun. Dengan selalu mengisi waktu secara efektif dan berguna, maka kita akan terhindar dari serangan roh jahat. Melakukan banyak hal keagamaan, tapi jika hanya sebatas aktivitas, maka kita akan mudah masuk jebakan roh jahat. Maka perlulah kesadaran, karena dengan demikian kita akan menuai buah-buah refleksi dan kematangan hidup. Saudara-saudara, mari kita tanamkan semangat berjaga-jaga, agar akhirnya kita sungguh mampu mengembangkan diri secara lengkap sebagai identitas murid Tuhan. Selalu masih ada waktu bagi kita untuk berbenah. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berilah kepada kami semangat membara untuk berjaga-jaga. Buatlah hati dan budi kami sekuat tembok untuk menangkis godaan roh jahat. Ajarilah kami untuk semakin mengimani Engkau, sehingga apapun yang kami lakukan dapat kami sadari sebagai cara hidup orang beriman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai, dan segala rencana-rencana kebaikan kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.